apabila ada bukti-bukti yang menentukan bahwa Bapak Lukas NMB bersalah melakukan tindak pidana korupsi, itu harus dihukum. Saya sebagai kepala suku melihat ini, ini langkah yang diambil KPK ini tepat karena kita negara hukum. Tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Apabila ada bukti-bukti yang menentukan bahwa Bapak Lukas NMB bersalah melakukan tindak pidana korupsi, itu harus dihukum. Selaku kepala suku, saya bilang bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap hukum. Dan saya himbau kepada masyarakat kita mendukung upaya dan kerja daripada KPK untuk membawa Lukas NMB ini ke ranah hukum, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Kita tahu bersama bahwa ada antek-anteknya, kaki tangannya Lukas NMB yang membackup dan mendukung supaya Lukas NMB tidak dibawa ke forum hukum ini. Ada kerja daripada orang-orang yang membackup ini, mereka yang mendatangkan semua orang dari pegunungan untuk membackup. Ini upaya-upaya yang disengaja untuk menakut-nakuti kerja daripada KPK. Ada masyarakat yang selama ini membackup Bapak Gubernur Lukas NMB dengan berbagai macam cara. Tapi ini salah satu upaya dan tindakan yang tidak benar. Biarkan Lukas NMB ini dibawa ke ranah hukum sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Kita masyarakat mendukung upaya daripada KPK ini. Karena KPK ini bekerja juga untuk kepentingan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Alangkah baiknya Bapak Lukas NMB menyerahkan diri. Untuk tidak terjadi permasalahan, untuk mencegah terjadinya konflik, alangkah baiknya Bapak Lukas menyerahkan diri. Masyarakat Papua selama ini kan meminta referendum itu karena apa? Nah, salah satu sebab itu mereka tidak rasakan dana-dana yang dikucurkan dari pusat. Nah itu tadi, di elit-elit politik di atas, mereka memainkan dana-dana ini untuk kepentingan sendiri. Pemerintah pusat selama ini menurunkan dana itu untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi di atas, di elit politik ini ada permainan-permainan yang merugikan masyarakat. Salah satunya dana-dana ini mereka korupsi. Kita sudah 25 tahun Papua ini jadi daerah otonomi khusus. Jadi kita selama ini memang masyarakat sudah merasa bahwa dana ini sudah kami rasakan sedikit manfaatnya. Walaupun ada elit-elit politik yang mengklaim bahwa otonomi khusus tidak berhasil. Itu karena ada kepentingan tertentu yang mereka mengatakan. Kita punya pembangunan nasional, kenapa tidak berhasil? Padahal kita punya dana besar. Sekarang saatnya harus rubah pola pembangunan. Kita rubah pola pembangunan. Kita bangun manusianya dulu di bawah. Sumber daya manusianya, ekonominya dulu. Ekonominya dan sumber daya manusia. Kalau kita tidak siapkan sumber daya manusia dengan baik, mubazir pembangunan. Maka alangkah baiknya saat ini kita rubah pola pembangunan.